menjadi faktor utama menurut saya sehingga terjadi korupsi yang masih cukup masif. Kenapa? Dengan sistem politik yang ada saat ini, tidak bisa kita pungkiri untuk menjadi pejabat publik, dimulai dari kepala desa bahkan. Kalau kepala desa yang bukan yang lurah, kalau lurah kan PNS, yang pemilihan langsung, kemudian bupati, wali kota, gubernur, bahkan di level tertinggi, presiden berarti. Dengan sistem politik yang ada, kita bisa saksikan bersama, tidak bisa dipungkiri. Mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar. Ya, semangatnya seperti itu kok tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Wamen. Tapi kita ingin tahu betul Pak Wamen sebenarnya hitung-hitungan kasar atau berapa sih dana ideal yang kemudian bisa diberikan kepada partai politik. Anda kan juga kemudian berasal dari partai politik Pak Wamen. Saat ini aturannya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018, besarannya itu adalah untuk DPR RI Rp1.000 per kursi. Untuk provinsi itu 1.200 dan untuk kota dan kabupaten partai politik memperoleh 1.500 per kursi. Itu saat ini dan ini sudah cukup lama angka itu tidak berubah. Nah sekarang ketika ada usulan tentu harus dikaji dulu, dikoordinasikan bersama Kementerian Keuangan, kapasitas fiskalnya seperti apa kemampuannya, itu paling penting. Dan yang kedua, saya kira besaran ini nomor sekian lah. Yang paling penting itu kita matangkan sistem integritasnya tadi. Jadi jangan sampai kemudian disepakati, tetapi kemudian sistem yang mengiringnya itu tidak kuat, tidak jelas. Sepakat, ini Pak akan Wamen. berakibat fatal. Ya, tapi kan kalau rakyat kan mau tahu Pak besarannya berapa gitu. Kalau menurut Anda seperti apa? Karena ada juga yang mengusulkan kan 10.000 Pak Wamen. Belum pasti itu, ya tergantung kapasitas fiskalnya seperti apa. Jadi yang pasti ada usulan kenaikan, naiknya berapa nanti dibicarakan lagi. Oke, kalau gitu Mbak Titi yang menjawab Mbak Titi. Menurut Anda yang ideal berapa? Tapi kita tahan dulu Mbak, kita ingin tahu nih respon dari masyarakat seperti apa ya. Ini sudah ada rekan kami yang sudah siap berbincang bersama dengan sejumlah masyarakat terkait dengan hal ini, sepakat tidak dan juga berapa besarannya ideal. Silahkan. Margaret. Ya dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Stasiun Manggarai dan saya mau langsung tanya ini kepada masyarakat bagaimana sih opini mereka terkait adanya usulan pemerintah untuk memberikan tambahan dana bantuan kepada parpol. Nah, di sini sudah bersama kami. Selamat malam Mbak. Mbak namanya siapa Mbak? Fasya. Mbak Fasya, ini kan ada ada usulan pemerintah mau menambah dana bantuan untuk partai politik. Sebenarnya Mbak setuju nggak sih Mbak? Aku sih setuju ya, karena mungkin dengan penambahannya dana untuk partai politik ini bisa bikin partai politik mungkin dari segi kinerjanya lebih baik lagi, terus mungkin bisa menekan korupsi juga, dan penyelewengan dana-dana lainnya. Mungkin itu sih. Dan mungkin jadi partai politik ketergantungan dana juga mungkin dari pihak lainnya. Itu sih mungkin. Mbak, ini kan isunya nih, usulannya dari Rp1.000 ini ditambah menjadi 10.000 per orang. Nah, menurut Mbak sendiri ini nominalnya sudah ideal belum? Atau kebesaran kah atau malah kurang seperti itu? Ideal mungkin ya. Untuk penambahannya. Kalau menurut Mbak sendiri, adanya penambahan dana untuk parpol ini sebenarnya efektif nggak sih Mbak? Atau mungkin, tadi kan Mbak mengatakan setuju nih, atau mungkin ada yang lebih penting tempat lain nih selain parpol? Iya, penting. Mungkin kalau misalkan dialihkan ke lain, mungkin lebih ke pendidikan kali ya. Karena mungkin sekarang isunya itu dari segi pendidikan masih banyak ada kurangnya gitu. Itu sih paling. Nah, terakhir nih Mbak, mungkin harapannya tadi kan menyebutkan
pro nih akan ditambah untuk parpol. Mungkin harapannya ke depannya kinerja parpol seperti apa seperti itu? Ya harapannya sih bisa lebih amanah, lebih baik lagi kerjanya karena kan sudah ada penambahan ya dana. Itu aja sih harapan baiknya. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Selamat kembali melanjutkan aktivitas, mau pulang ya. Nah, kita juga mau bertanya nih kepada masyarakat lainnya mengenai isu ataupun usulan tambahan dana untuk parpol. Selamat malam Mas, Ya, namanya siapa? Nama saya Alifan Ika Yasin. Mas, ini kan ada usulan dari pemerintah untuk menambah dari APBN. Ini kira-kira setuju atau enggak nih? Enggak sih kalau saya sih Mbak. Kenapa ya? Ya sebenarnya saya skeptis ya mengenai politik di Indonesia karena udah terlalu, menurut saya gimana ya, udah terlalu banyak ya, pokoknya intinya saya harusnya sih lebih bisa apa ya, kayak harusnya. Margaret yang sudah bertanya kepada sejumlah masyarakat, tapi paling tidak kita tahu betul ya, ada yang memang mengamini semangat yang ada begitu ya Mbak, agar kemudian korupsi bisa paling tidak diminimalisir, kinerja partai juga lebih maksimal, kemudian partai juga ada, tapi di sana ada pula yang kemudian menyaksikan Mbak. Ya, kalau menurut Anda sebenarnya hitung-hitungan yang pas dia akan sama-sama ideal dan juga win-win solution kalau kita bilang. Iya, kalau angka yang sekarang ini kan dana negara untuk partai atau banpol bahasanya itu, bantuan keuangan negara untuk partai politik, itu bervariasi dari partai yang punya kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Tadi Pak Bima Arya sudah menyebutkan kalau DPR itu kan Rp1.000 per suara sah. Contohnya PDIP itu mendapatkan suara sah di pemilu DPR yang lalu sekitar 25.300.000 sekian. Nah, PDIP setiap tahunnya akan mendapatkan 25 miliar. Kemudian Golkar 23 miliar, Gerindra 20 miliar sekian, karena dikalikan dengan Rp1.000. Kalau dinaikkan menjadi 10.000 kan berarti PDIP menjadi 250 miliar ya. Tantangan terbesarnya dalam situasi hari ini adalah bagaimana pemerintah mampu meyakinkan bahwa proposal ini akan berkontribusi bagi penguatan partai politik dan demokrasi di internal partai. Sepakat. Tadi misalnya soal SIPP, Sistem Integritas Partai Politik, itu harus lebih banyak dikemukakan sebagai satu paket yang melekat kepada skenario peningkatan dana negara untuk partai. Kalau kami sendiri, misalnya ketika saya bersama Perludem, itu sempat mengusulkan kenaikan secara gradual, yaitu di mana setidaknya 30% dari kebutuhan partai itu ditopang oleh dana negara. Nah, tetapi kan kita harus tahu dulu rata-rata kebutuhan partai berapa. Dulu di tahun 2020 kami sempat menghitung 6.400 per suara sah, itu 2020. Lalu KPK juga mengusulkan kenaikan secara gradual dengan tadi ya melekat pada proposal sistem integritas partai politik. Kalau saya pribadi kenapa mendukung misalnya signifikansi alokasi dana negara untuk partai, karena hari ini partai adalah produsen utama untuk pengisian jabatan-jabatan strategis negara ini. Jadi kalau partai bisa dipastikan mampu mengkader figur-figur terbaik yang akan menjadi presiden, anggota DPR, menjadi menteri misalnya ya, atau kemudian posisi-posisi publik lainnya, DPRD, kepala daerah, itu kan sebenarnya investasi juga untuk rakyat. Karena kita mendapatkan pejabat publik yang berkualitas, yang mampu bekerja baik, dan yang paling penting bukan disetir oleh cukong. Kalau sekarang pendanaan partai, kan partai sekarang terima dana dari 3 sumber. Iuran anggota, sumbangan, baik dari individu ataupun badan hukum. Kalau individu maksimal 1 miliar, kalau badan hukum maksimal 7,5 miliar. Tapi sumbangan dari pengurus partai itu tidak ada batasannya. Jadi kalau saya pengurus partai, saya punya 30 miliar, saya mau kasih semua ke partai, bisa. Bisa aja. Nah, yang ketiga baru dari dana negara. Ternyata partai ini paling besar dibiayai oleh donatur yang sumbangan para pihak tadi, baik pengurus ataupun individu dan badan hukum eksternal. Iuran anggota di partai hampir semua tidak berjalan, kecuali iuran anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah yang dari partai. Mungkin Mas Bima juga, Kang Bima juga bayar iuran ya untuk partai. Jadi kita ingin membuat partai ini tidak dikendalikan oleh yang punya puluhan miliar, ratusan miliar.
Ya, Memang selama ini seperti itu, Mbak? faktanya begitu. Tapi Oke. kan lagi-lagi karena tadi ya sumbangannya dianggap dari individu-individu non negara, makanya kadang-kadang ada resistensi ini tidak mau diatur lebih dalam untuk kepentingan demokrasi Langsung internal saja, partai. Mas Bimo, betul demikian Mas Bimo? Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Titi. Jadi ini harus dipahami secara utuh. Partai itu penting karena lewat partai lah ada bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD sampai DPR. Lewat partai lah Siap, Pak kemudian Wamen. banyak juga yang menempati posisi-posisi strategis begitu. Jadi sangat strategis. Nah, untuk melakukan fungsi-fungsi kaderisasi dan rekrutmen itu, partai kan butuh biaya. Kalau yang membiayai itu kelompok tertentu dan kepentingan tertentu, maka bisa dibayangkan kualitasnya seperti apa, produknya, kadernya. Nah, karena itu perlu biaya. Nah, pilihannya sekarang biaya itu dari mana? Iuran anggota, kemudian donatur, atau negara. Di Amerika sebagian besar lewat donasi atau swasta. Dan kemudian maka akan ada intervensi terhadap partai misalnya. Nah, tetapi di beberapa negara di Eropa, di Jerman, di Swedia, itu negara itu subsidinya agak besar. Tetapi tidak boleh mendominasi, ya. masih ada aturan presentasinya begitu. Baik. Nah, sekarang kita harus pastikan bahwa ini targetnya adalah untuk kemandirian partai yang harus diiringi dengan sistem integritas. Jadi jangan sampai publik juga nggak paham. Jangan sampai publik kemudian menangkap bahwa Oke, Pak ini Wamen. bagi-bagi uang untuk pengurus partai. Baik, sampai di Nggak sana bisa. dulu Pak Wamen. Gitu. Mohon izin Makasih ya. ya, saya pamit ya. Makasih, Maria. Makasih. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Wamen, terima kasih atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau itu langsung saja kita tanya kepada PD Perjuangan seperti apa, betul tidak sih kemudian dikendalikan oleh pihak luar, makanya kemudian ada usulan demikian. Mas Bimo. Ya, tentang usulan itu kalau PDI Perjuangan tentu melihat yang pertama soal kemampuan keuangan negara dulu ya. Situasi sekarang mewacanakan kenaikan itu bikin gaduh dan bikin heboh. Lihat pada saat ini diumumkan komen-komen di media sosial, situasinya tidak tepat dan komennya pasti negatif. Apalagi persepsi publik saat ini terhadap partai politik dengan turunnya indeks demokrasi juga tidak mengalami suatu peningkatan. Jadi menurut saya memang rasional masuk akal menaikkan dana parpol, tapi timingnya, waktunya, kemampuan keuangan negara saat ini kan situasi APBN baik penerimaan dan belanja ini kan sangat situasinya tidak normal, ada goncangan politik yang berat. Yang kedua, saya sepakat untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang APBN itu sudah ada aturan undang-undangnya. Seperti belanja KL, belanja kementerian, transfer daerah, juga kalau toh partai politik sekarang mendapatkan bantuan, itu pun harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel dari sisi keuangan. Mengenai cost ratio, cost benefit, costnya yang diberikan kemudian benefitnya dituntut ada transparansi, integritas, rekrutmen segala macam. Saya kira setiap partai politik melakukan itu semua karena toh partai politik di setiap partai politik juga menginginkan partai itu semakin kuat. Yang saya masalahkan Mbak Titi sama Mbak Maria, ya. Ya silakan Mas, masalahnya gimana Mas? Harus ada yang lebih mendasar. Bagaimana Mbak sebenarnya finance engineering demokrasi ini yang seperti apa yang mau kita buat? Gini loh, jangan membangun suatu sistem yang munafik. Pengeluarannya sebenarnya begitu besar, tetapi proses pemasukannya tidak dihitung oleh publik atau oleh sistem undang-undang yang ada. Kalau memang negara mau membantu, namanya juga membantu, tidak men-take over biaya. Kalau kebutuhannya 100, bantuan kan 20% atau 30%. Tapi yang saya tanyakan kepada lembaga kajian termasuk KPK, termasuk ICW, sebenarnya dalam berdemokrasi yang menghasilkan presiden, gubernur, bupati, kepala daerah, DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota itu biayanya berapa sih? Baru setelah ketahuan biayanya berapa, kemampuan negara membantu berapa. Sisanya ini kita pikirkan supaya tadi partai politik yang mandiri itu yang seperti apa? Kalau ada misalnya seperti Mbak Titi, seorang cukong atau pengusaha yang bantu, konsekuensinya seperti apa?
apakah dibolehkan dengan catatan atau tidak boleh dengan catatan. Atau partai politik punya perusahaan, kalau tidak boleh seperti apa, kalau boleh harus seperti apa. Oke, kami sudah tangkap pertanyaan Anda, Saya pengennya Mas ada Arifimo. transparansi dan akuntabilitas di dalam pembiayaan secara keseluruhan. Ya, oke. Termasuk juga bagaimana nanti skema pertanggungjawaban partai politik itu nanti akan dijawab ya oleh Mbak Titi sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda. Oh, saya